segala. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda wa walah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bayang saja. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada pagi hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya yang mulia ini untuk sama-sama menegakkan salat subuh berjamaah. Semoga salat subuh yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salawat kita sampaikan kepada qudwah kita, baginda junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Izin minum dulu ya. Ada dua motivasi saya yang memotivasi saya untuk datang ke sini ya. Karena diundang sama Ustadz Aris karena sudah lama nggak bertemu dengan jamaah di sini. Karena pandemi lah alasannya. Jadi hampir 3 tahun kali ada ya. Jadi yang memotivasi saya adalah pertama ingin menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam menghidupkan silaturahmi. Jadi silaturahim itu tidak boleh terputus. Man sa'ala yusadalahu fi rizqihi wa yus'ala lahu wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan ditambahkan panjangkan umurnya, maka dia harus menyambungkan tali silaturahim. Ini yang memotivasi saya. Jadi udah kangen sama Pak Ustadz Aris. Ustadz Ali mana Ustadz Ali? Ustadz Ali. Kemudian lupa ya, yang lain tuh lupa saya namanya. Kalau yang kerja di itu Ustadz Aris, yang di pegaulan apa namanya, kandang roda, Pak Kiai Pak Haji apa? Hah? Haji Eko ya? Hah? Sudah almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya ya. Yang kedua ya, motivasi saya itu adalah ingin mencontoh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ya menegakkan, bersemangat di dalam menegakkan sholat berjamaah, kemudian juga bukti kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum saya sampai ke tema ini, nama sahabat itu adalah Sauban. Bapak-bapak pernah dengar ya, Sauban. Di Sauban itu orangnya ya biasa-biasa aja, kurus kecil. Jadi tampak sepertinya kurang makan, padahal dia orang yang mampu, dia mampu memenuhi kebutuhan makan.
Kenapa dia seperti itu? Dia itu karena saking cintanya kepada Rasulullah, dia tidak ingin meninggalkan kesempatan untuk selalu berjumpa dan melihat Rasulullah SAW. Jadi kalau sekali dia tidak melihat Rasulullah itu ada perasaan jadi tidak enak makan, tidak enak minum, dan itulah yang mungkin menjadikan dia menjadi kecil badannya karena tidak banyak makan. Dan memang sahabat Rasulullah tidak banyak makan. Kalau kita kan sedikit-sedikit makan, kita makannya sedikit-sedikit tapi makan dulu saya. Sauban itu kebiasaannya suka duduk di sana, di pojok masjid. Siapa yang suka duduk di sana? Jadi dia suka duduk di pojok masjid itu. Dan dia datang ke masjid itu sebelum orang-orang pada datang. Dulu tentu ada maksud kenapa dia duduk di sana itu. Pertama, dia tidak ingin ibadahnya itu terganggu oleh orang lain. Dan juga tidak mengganggu orang lain. So kalau di pojok sana saya mau mengganggu, ya kan? Sebelahnya tembok, ya kan? Kalau dulu ya sebelahnya pelepah daun kurma, batang pohon kurma. Belakang, kanan, kirinya juga nggak ada yang mengganggu karena dia di pojok. Tujuannya adalah untuk. Nah kemudian jarak antara rumah beliau dengan masjid itu adalah 3 jam perjalanan. 3 jam perjalanan. Tapi ketika sholat berjamaah itu tidak pernah dia terlambat, Pak. Tidak pernah terlambat. Yang bayangkan kita itu, kita di dekat masjid ada motor, ada mobil, ada sepeda, apalagi yang nggak punya, Pak. Punya semua kita, tapi kadang seringkali terlambat. Ini sauban. Jadi kebiasaan beliau itu seperti itu. Karena saking cintanya kepada Rasul, sampai kemudian Rasulullah bertanya kepada beliau itu, "Ya Sauban, apakah kau tidak punya bekal makan di rumah sehingga kau badanmu seperti itu?" Ini perhatian Rasulullah kepada para sahabat. Tidak ya Rasul. Cuma itu tadi yang sudah saya katakan di awal, bahwasanya Sauban itu kalau tidak melihat Rasulullah, kalau tidak bersama Rasulullah itu ada merasa tidak nyaman di dalam dirinya. Tapi ketika sudah melihat Rasulullah, bersama Rasulullah, penuh dengan semangat di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga dia katakan, "Ya Rasulullah, saya ini orang biasa-biasa saja. Sementara engkau Anbiya, Nabi, ya, Nabi, dan sekali juga Khatamul Anbiya, penutupnya para Nabi, orang yang paling mulia. Tentu nasibmu dengan nasibku akan berbeda nanti di akhirat. Bagaimana kalau sementara engkau berada dalam keadaan makom yang sangat tinggi, sementara saya orang biasa? Rasanya tidak mungkin nanti saya bisa bertemu dengan engkau di akhirat. Itu yang merasa saya khawatir, saya sedih ya Rasulullah." Kira-kira begitulah gambarannya, menggambarkan kerinduan yang sangat mendalam gitu untuk selalu senantiasa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sampai terharu mendengar kalimatnya itu. Betapa orang kok seperti ini, rela mengorbankan 3 jam perjalanan dari rumahnya menuju ke masjid hanya untuk bertemu dengan Rasulullah SAW dan melaksanakan, mendengarkan nasihat-nasihat ketuanya dan seterusnya. Rasul terdiam ketika itu dan kemudian turunlah, dan ini menjadi asbabun nuzul daripada surat An-Nisa. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-69. Apa bunyinya? "Wa may yuti'illaha wa rasulahu." Ya, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Wa may yuti', man itu
ismul mausul, jadi isim yang menunjukkan bahwasanya yadullu ala am, berlaku untuk semua, laki, perempuan, tua, muda, ya. Jadi berlaku untuk semua kalangan, semua lapisan, semua ya yang ada ya di permukaan bumi ini, makhluk manusia, siapapun dia. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, ya, faulaika ma'al ladzina, maka mereka itu orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul itu nanti akan bersama dengan siapa? An'amallahu alaihim. An'ama itu sama dengan an'amta kalau kita membaca suratul Fatihah, ya, an'amta. Jadi orang-orang yang diberikan nikmat. Siapa orang yang mendapat petunjuk jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yani orang-orang yang mendapatkan nikmat. Nah, di sana ayatnya berubah menjadi an'amallahu. Jadi pemberi nikmatnya itu diganti kemudian oleh sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. An'amallahu alaihim. Ya, maka mereka akan mendapatkan itu. Ya, akan mendapatkan nikmat kelak bersama dengan siapa? Minan nabiyyin. Ya, dari kalangan para nabi. Nabiyyin itu jamak. Jadi seluruh nabi-nabi nanti akan bisa kita bertemu itu. Orang-orang yang seperti itu bisa bertemu. Luar biasa. Was-siddiqin, orang-orang yang siddiq, wasyuhada, orang-orang pejuang, orang-orang yang mati syahid, was-solihin, dan juga orang-orang yang salih. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah sebaik-baik teman. Ya. Jadi nanti Bapak-bapak sekalian, dimungkinkan itu bisa kita raih, ya. Makanya ikuti jejak Sauban ini. Jejak Sauban ini. Ya. Oleh karena itu, maka Sauban kemudian menjadi lega dan gembira dengan turunnya ayat itu. Ya, dengan turunnya itu menjadikan dia gembira. Kenapa gembira? Karena kekhawatiran dia takut tidak bertemu lagi dengan Rasulullah kelak di akhirat nanti terjawab dengan ayat itu. Maka kemudian dia semakin bersemangat itu di dalam melaksanakan ibadah meskipun jauh, 3 jam perjalanan menuju Masjid Nabi ketika itu. Sampai suatu hari Bapak sekalian, ketika Rasulullah mau memulai sholat, dia tidak melihat Sauban karena biasanya di sana. Setiap Rasul masuk mesti ada dia di pojok sana. Setiap masuk ada di sana. Satu hari tidak ada. Rasul bertanya, "Aina Sauban? Di mana Sauban?" Tidak ada yang tahu ketika itu. Karena tidak ada yang tahu, ditungguin tuh sampai beberapa saat. Saking mulianya sahabat itu, ditungguin sholat jamaah itu nggak dimulai dulu sebelum dia datang. Karena Rasul menghargai, ya, perjuangannya itu, kerinduannya itu kepadanya. Akhirnya diputuskan karena sudah agak tambah siang. Akhirnya beliau melanjutkan. Selesai sholat masih tidak ada juga. Lalu dia bertanya kepada sahabat, "Siapa yang tahu rumah Sauban?" "Saya, ya Rasulullah." Nah, akhirnya berangkatlah Rasul para sahabat menuju ke rumahnya Sauban. Sesampainya di sana, singkat cerita itu, ternyata bertemu beliau dengan istrinya. Singkat cerita, Sauban ternyata sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul bertanya, adakah pesan-pesan yang dia sampaikan ketika itu? Ada ya Rasulullah. Apa pesannya itu? 3 hal pesannya. Pertama, dia pesan-pesan yang kemudian mengundang tanda tanya besar gitu loh. Apa pesannya? Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Yang pertama. Yang kedua, ya Allah, kenapa tidak yang terbaru? Ini pesan-pesan yang membingungkan ya jawabannya itu. Dan yang ketiga, kenapa? Ya Allah, kenapa tidak semuanya? Ya, jadi tidak lebih jauh, tidak semuanya, dan tidak yang baru. Kemudian ini yang membuat saya bingung ya Rasulullah, pesan Sauban kepada saya, istrinya itu ya, katanya.
Kemudian Rasul menjelaskan, Rasul diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kenapa Sauban mengatakan hal yang seperti itu. Kebiasaan dia yang pertama ini, kebiasaan dia adalah selalu datang tepat waktunya ketika sholat berjamaah meskipun dia jauh. Jadi ketika mati itu, ketika menjelang kematian itu, oleh Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan balasan amalan-amalan yang telah dia lakukannya itu. Sedemikian rupa sehingga Sauban mengatakan, ternyata 3 jam perjalanan itu belum seberapa. Dia kepengennya lebih jauh. Kenapa tidak lebih jauh ya Allah? Gimana tuh Pak? Kenapa tidak lebih jauh gitu jawabannya? Karena diperlihatkan. Jadi nanti pada saat kita meninggal itu Bapak sekalian, ya di dalam banyak keterangan itu akan diperlihatkan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dan akan diperlihatkan balasannya. Ya. Makanya itu ternyata. Jadi kebiasaannya itulah yang menyebabkan dia berkata demikian, karena diperlihatkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebagai motivasi mengapa saya bersemangat untuk itu juga. Ya, saya paling jauh Pak di sini kan. Bapak cuma dekat paling 5 sampai 500 meter ya. Udah paling jauh datang ke sini, ya kan? Kemudian begitu banyak gate-nya tadi pusing saya mikir gate itu. Datang ke sini, tutup di sini. Datang ke sana masih ditutup juga di sana ini. Ya, tapi akhirnya nanya-nanya bisa juga ketemu akhirnya. Pintu masuknya sampai ke sini. Itu perjuangan dan itu nilainya beda. Ya. Tapi saya yakin dengan semangat ini bahwa Bapak akan lebih bersemangat lagi ya. Setidaknya meniru Sauban, sahabat Rasul di dalam menegakkan sholat berjamaah. Ingat Pak, balasannya luar biasa. Bahkan di dalam sebuah hadis, Bapak bisa dilihat di hadis ke-10 bab ikhlas di kitab Riyadhus Shalihin itu. Begitu luar biasa ganjaran orang sholat berjamaah itu. Jadi orang yang bersolat berjamaah di masjid itu, ya, itu baru niat mau sholat berjamaahnya saja dia berangkat itu sudah diganjar dengan 20 lebih derajat. Ya, kalau di masjid, kalau di rumah ada orang sholat berjamaah, ya, di rumah, tapi beda nilainya. Atau berjamaah di kantor. Kantor kan ada masjid ya. Beda tuh kalau di kantor cuma di ruangan kita dengan berjamaah di kantor dengan jamaahnya yang memang ada masjidnya. Itu beda nilainya. Bahkan kalau kita dari rumah itu sudah berwudu, menyempurnakan wudunya, itu setiap kali kita melangkah ditinggikan derajatnya, diampunkan dosa-dosanya. Bahkan ketika sampai di masjid itu sholat saja belum, sudah dinilai itu bagian daripada sholat itu sendiri. Bahkan lebih dari itu, malaikat mendoakan, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah orang-orang ini. Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah dosa orang-orang ini. Wa tub alaihi, Allahumma tub alaihi, dan terimalah taubatnya. Ini motivasi buat kita supaya kita lebih bersemangat lagi untuk tetap senantiasa menegakkan sholat berjamaah. Terus yang kedua, kenapa Sauban dia katakan tidak lebih yang terbaru. Jadi saat dia dari rumah menuju masjid itu, cuaca dingin di Madinah itu sangat dingin, beda dengan di Mekah, lebih dingin di Madinah. Ketika itu dia berpakaian double, ya, yang barunya di dalam, kemudian yang agak jeleknya dia taruh di luar. Nah, kemudian di tengah perjalanan dia melihat ada seorang yang berjalan juga menuju ke masjid, tapi dia kedinginan. Bapak-bapak tua menuju ke masjid kedinginan. Lalu dia berikan, ya, satu pakaiannya itu yang agak jelek. Lalu diperlihatkan itu balasannya. Ternyata apa balasannya? Luar biasa. Dan itu yang membuat dia ada penyesalan tadi. Kenapa tidak saya berikan yang lebih baik itu? Nah, ini punya makna bahwasanya kalau kita memberi adalah yang terbaik. Infak terbaik.
ya, sedekah yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jangan sudah sisa yang kita saja tidak mau lalu kita berikan kepada orang lain, itu tidak ahsannya, tidak lebih baik. Dan yang ketiga, Sauban itu ketika beliau di rumah itu sedang menikmati sarapan pagi, ya, ada roti dan juga ada susu, segelas susu. Tiba-tiba datang fakir miskin, datang minta makan. Minta makan, udah dia bagi dua aja tuh, rotinya bagi dua, kasih, minumannya bagi dua, kasih. Diperlihatkan pula itu balasannya. Ternyata balasannya itu sungguh sangat luar biasa, sehingga itu yang membuat dia menyesal. Kenapa nggak saya berikan aja semua ya, padahal saya ada lagi gitu ya. Ya. Coba kalau saya berikan semua, mungkin balasannya akan lebih luar biasa lagi. Nah, inilah jamaah sekalian, dengan kisah ini menjadi motivasi. Ini pertama motivasi bagi saya ya, untuk tetap menjaga silaturahim di antara sesama kita. Kemudian juga untuk senantiasa ya menjadikan para sahabat itu adalah teladan dalam kehidupan kita, di dalam terutama dalam menegakkan sholat berjamaah. Nah, kita kembali kepada ini ya, materi kita ya. Saya mendapatkan amanah menyampaikan materi pentingnya adab sebelum berilmu. Ya, pentingnya adab sebelum berilmu. Jadi materi ini sebenarnya sudah sangat sering disampaikan. Cuma memang perlu diingatkan, yang namanya ilmu itu seperti itu, perlu diingatkan. Fenomena hari ini Bapak-bapak sekalian, kita seringkali banyak menyaksikan ada orang yang secara capaian ilmunya itu sudah sangat tinggi gitu. Bahkan gelarnya sudah gelar dari yang S1, S2, S3, S apa lagi ya, profesor, doktor bukan itu ya. Tapi kita menyaksikan seringkali ada perilaku-perilaku yang menyimpang dari capaian tinggi ya, ilmu yang begitu tinggi, tapi kemudian perilakunya menjadi perilaku yang sangat tidak sesuai dengan ketinggian ilmunya itu. Kenapa? Karena suka memberikan pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai, kemudian menunjukkan ketidaktakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya yang disebut orang berilmu itu adalah orang yang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketinggian ilmunya itu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Jadi orang kalau semakin tinggi ilmunya, semakin tidak takut kepada Allah, itu menunjukkan bahwa ilmunya tidak membawa berkah. Dan ini pentingnya, berarti dia tidak punya, boleh jadi punya adab, tidak punya adab ya di dalam ilmunya itu sendiri. Oleh karena itu ya, maka adab itu menjadi sangat penting. Sehingga dikatakan al-adab qabla al-ilm. Ya, adab dulu baru ilmu. Bahkan ada al-iman qabla adab, iman dulu. Al-adab qabla ilmu. Jadi iman, adab, ilmu. Nah, seperti itu. Terus kalau kita berbicara tentang definisi daripada adab itu, sekalian, seperti dinukil oleh Imam Ibnu Hajar ya di dalam Fathul Bari itu dikatakan, al-adab itu adalah isti'malu ma yuhmadu bi qaulin ya wa fi'lin. Jadi isti'malu ma yuhmadu, menerapkan apa-apa yang dipuji ya. Apa-apa yang dipuji oleh orang terkait dengan apa? Qaulin, perkataan, maupun fi'lin, perbuatan. Jadi menerapkan itu. Menerapkan hal-hal yang terpuji, hal-hal yang dipuji, hal-hal yang baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Itu adab. Ya. Atau dia mengatakan dalam definisi itu juga adalah al-akhdhu bimakarimal akhlak. Ya, menerapkan akhlak yang baik. Menerapkan akhlak yang baik di dalam kehidupannya. Ya, biqaulin wa fi'lin, baik dengan perkataan maupun dalam
dalam perbuatannya gitu. Nah ini definisi dasarnya seperti itu. Walaupun kemudian terjadi banyak perbedaan pendapat atau juga pendapat-pendapat yang lain tentang hal itu. Karena nanti kalau sudah bicara adab biasanya dekat maknanya dengan moral, kemudian dengan akhlak, dengan etika gitu ya. Itu kadang hal-hal yang secara ini tidak mudah untuk dibedakannya juga. Tetapi esensinya sebenarnya sepanjang hal yang dilakukan itu adalah dalam rangka menerapkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita, maka itulah yang kemudian menjadi adab yang harus kita pegang dan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Termasuk adab di dalam menuntut ilmu. Ini yang pentingnya ya, adab dalam menuntut ilmu itu. Ya, jadi kalau kita adab dalam menuntut ilmu itu, kalau mengacu kepada sahabat Rasul, mereka nggak ada yang senderan kayak gini, nggak ada yang senderan begini, senderan gitu sambil ngantuk gitu ya. Ya, saya tidak mengatakan itu kurang adab, bukan kurang adab. Tapi ya kita mungkin karena kebiasaan kan, kalau kebiasaan diulang-ulang itu menjadi sebuah pembenaran kan begitu kan. Jadi kalau yang namanya kita ngaji itu ya harus senderan gitu. Walaupun tidak harus begitu. Coba lihat di para sahabat Rasul ya, ketika mengkaji ya, mendengarkan petua nasihat dari Rasulullah itu betul-betul serius, sungguh-sungguh, disiplin ya, tawadhu, konsentrasi, semuanya diarahkan begitu ya. Makanya Ibnu Mas'ud itu pernah dipesankan oleh Rasulullah SAW. Ya Ibnu Mas'ud, dudukmu beberapa saat di majelis ilmu seperti ini ya la taktuba haraban wala tamassu qalaman. Walaupun kamu tidak menulis ya. Wala taktuba harapan, walaupun juga kamu tidak menulis satu huruf pun. Ya, cuman duduk, dengar, diam. Itu apa ganjarannya? Ganjarannya adalah sama dengan membebaskan 1000 orang budak. Luar biasa, Pak. Nah, ini tambah lagi nih motivasi kita untuk senantiasa hadir di majelis ilmu. Tapi kalau sudah hadir betul-betul diluruskan niatnya. Ini bagian daripada adabnya. Diluruskan niatnya, dibersihkan hatinya, dan fokus kepada apa yang disampaikan oleh pembinanya atau oleh gurunya. Kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu tadi kalau dikaitkan sedikit dengan perbedaan antara adab, akhlak. Ya, akhlak itu, manusia itu kan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan itu berasal dari khalaqa yakhluqu khalqan. Penciptanya khaliq. Ya, penciptanya disebut khaliq. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencipta. Yang diciptakan makhluk. Ya, yang diciptakan makhluk. Ya, walaupun beberapa waktu yang lalu ini sempat viral ya. Ketika orang berdoa katanya harus dengan menggunakan bahasa biasanya menurut bahasa saya saja gitu. Dan saya tidak berbahasa berdoa dengan bahasa Arab. Kemudian dia bilang yang jadi masalah itu adalah karena toh Tuhan sendiri juga bukan orang Arab. Tuhan itu makhluk. Kalau dikatakan Tuhan itu bukan orang Arab, berarti Tuhan orang mana dong? Kan logikanya begitu. Kata Dr. Anwar Abbas begitu. Kalau Tuhan bukan orang Arab, lalu Tuhan berarti ada pemikiran Tuhan orang mana dong? Kira-kira begitu. Jadi Tuhan itu makhluk, tidak bisa disamakan dengan makhluk. Tuhan itu khaliq yang menciptakan. Ya. Ini bahaya memang. Kadang ya ini termasuk orang yang boleh dibilang su'ul adab namanya. Tidak punya adab atau memiliki adab yang buruk sampai mengatakan hal yang begitu. Kalau memang tidak punya dasar ilmu, jangan ngomong, sehingga kemudian membingungkan di tengah-tengah umat seperti itu. Ya. Hati-hati makanya. Ya, jadi khaliq itu adalah pencipta, makhluk yang diciptakan. Ya. Kemudian khalqun itu adalah sifat-sifatnya. Makanya akhlak itu, khalqun itu terbagi dua.
ada khalqun karim. Ya, khalqun karim berarti akhlak karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, akhlak yang mahmudah. Wa khalqun madmumah, khalqun yang tercela. Ya, akhlak itu ada akhlak yang terpuji dan ada akhlak yang tercela. Jamak daripada khalqun itu adalah akhlakun. Ya, jamak daripada khalqun itu adalah akhlakun. Makanya akhlak itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh perbuatan manusia yang kemudian ya ada akhlak yang terpuji, ada akhlak yang tercela, tergantung bagaimana dia memahami dan menjalani kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi moral. Moral itu apa ya? Moral itu adalah kesepakatan manusia, ya, kesepakatan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu membentuk suatu moral, namanya moral Pancasila. Betul nggak? Masih ada. Sekarang itu bukan lagi pendidikan moral Pancasila. Kalau kita dulu zaman kita masih belajar PMP Pak ya, pendidikan moral Pancasila. Kalau sekarang PKN gantinya itu, pendidikan kewarganegaraan. Ya, walaupun itu istilah tapi esensinya ada di sana. Walaupun ada upaya-upaya untuk juga meninggalkan itu ya. Ya, kita berlindunglah dari pendidikan kita supaya memang pendidikan kita itu lebih terarah lagi menuju manusia yang beriman dan bertakwa gitu ya. Jadi itu Bapak sekalian gambarannya. Nah, sehingga dikatakan oleh Ibnu Mubarak ya, di dalam qaulnya ketika berbicara tentang itu, para ulama, para salafun saleh itu sangat mementingkan persoalan adab ini. Bahkan itu lebih didahulukan daripada ilmu. Ta'allamal adab. Ya, kami mempelajari ta'allamnal adab. Ya, salasuna yauman. Ya, atau salasina yauman. Ya, jadi kami mempelajari adab itu selama 30 tahun. Wa ta'allamnal ilma ishrun, sedangkan mempelajari ilmu itu selama 20 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya adab itu menjadi lebih utama gitu sebelum ilmu itu. Sebelum ilmu itu. Ini luar biasa ya. Sehingga kita tidak lagi menemukan hal-hal yang itu tadi, orang tinggi ilmunya tapi nggak punya adab gitu. Baik adab kepada sesama maupun adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengapa kita harus mendahulukan adab daripada ilmu? Karena dikhawatirkan kalau orang beradab tanpa ilmu itu kelak akan muncul pribadi-pribadi yang angkuh, yang sombong dengan capaian keilmuannya itu. Coba lihat Haman, Fir'aun itu bukan nggak berilmu, Pak. Berilmu, tapi dia nggak punya adab. Ya, kenapa nggak punya adab? Ana rabbukumul a'la. Nggak punya adab kepada Tuhan. Saya Tuhan yang paling tinggi, dia katakan. Iya, padahal tidak ada Tuhan yang lebih tinggi kecuali Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mengatakan dirinya ana rabbukumul a'la. Jadi saya Tuhan yang paling tinggi katanya. Ya. Haman. Ya, kemudian capaian mereka itu luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi saat itu. Bisa membangun bangunan-bangunan yang begitu luar biasa ya, peradaban Mesir kuno itu yang luar biasa yang pada zamannya diakui oleh dunia saat itu. Jadi mengapa adab lebih didahulukan daripada itu? Supaya tidak melahirkan orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong dengan keilmuannya itu. Dan ketika itu terjadi, maka yang kemudian dihadirkan adalah kehinaan daripada orang itu sendiri, makhluk itu sendiri. Mengerikan. Ya. Kemudian kita sampai kepada pentingnya adab ya di dalam menuntut ilmu itu. Pertama,
adab di dalam menuntut ilmu itu menjadi penyebab penolong kita untuk mendapatkan ilmu. Jadi orang yang, coba lihatlah santri-santri yang ada di pesantren gitu ya, begitu diajarkan adab mereka, santun kepada gurunya, cium tangan dan sebagainya. Ya, bahkan kalau di pemahaman kita itu, kalau lewat di depan guru aja diatur tuh, bagaimana supaya untuk mendapatkan ilmu itu ya menunjukkan tingkah laku sopan santun yang membuat gurunya senang. Hari ini kita menyaksikan nilai-nilai seperti itu sudah mulai bergeser, bahkan boleh jadi hilang. Ya. Bayangkan, guru hari ini itu luar biasa Pak tantangannya. Ya. Guru ada yang dikriminalisasi, guru ada yang cuman mengingatkan nampar sedikit gitu aja, wow udah dilaporkan ke komisi anak dan sebagainya. Luar biasa. Makanya kemudian yang lahir kemudian adalah banyak anak-anak sekarang itu yang su'ul adab, banyak yang tidak punya adab kepada gurunya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi pada anak-anak kita, ya. Anak-anak kita. Ya. Jadi dengan perilaku adab yang baik itu akan menghadirkan, ya, akan memudahkan, dan Allah akan memberikan pertolongan dia mendapatkan ilmu itu sendiri. Artinya dia diberikan kemudahan di dalam menerima ilmu yang disampaikan oleh gurunya. Ya. Yang kedua itu adab juga dapat menjadi penolong seseorang itu untuk mendapatkan berkahnya ilmu. Jadi kalau ilmu itu sudah berkah, walaupun sedikit, dia itu akan manfaat, Pak. Akan manfaat. Saya kalau ingat dulu waktu di madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, bayangin guru-guru kita itu. Karena kita tidak tahu tuh ilmu yang mana yang pernah kita dapatkan dari guru kita yang kemudian memberikan keberkahan dalam kehidupan kita hari ini. Bukan hanya ilmu agama, ilmu apa saja. Ustaz Daris ini dulu di ITS ya, teknik apa? Surabaya ya. Teknologi Surabaya. Ya, di Fakultas Teknik. Itu juga adalah guru kita. Dan ketika guru itu jangan sekali-kali mengatakan, oh itu bekas guru saya, itu mantan guru saya, su'ul adab itu. Orang yang mengatakan begitu su'ul adab, gak punya adab itu sama gurunya itu. Sebab guru itu gak ada bekasnya. Jadi orang, oh itu mantan guru saya, itu bekas guru saya, itu su'ul adab tuh. Nauzubillah. Jadi makanya perbanyaklah doa untuk guru-guru kita. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa li masyaikhina wa li ikhwan. Masyaikh kita itu didoakan. Ya, didoakan. Banyak Pak mendoakan gitu. Atau di dalam doa tahlil itu kan disebutkan itu ya. Ya, Allahumma taqabbal sawaba ma qara'na minal Qur'anil azim wa ma sabbahna wa ma dan seterusnya itu. Nanti wali masyaikhina, wali masyaikhina, ya kan? Wali asatijatina, wali asatijatina, wali man haulahu dan seterusnya itu. Itu adalah dalam rangka itu. Ya. Sehingga kemudian apa? Berkahnya itu kita dapatkan. Dan berkah itu adalah kata para ulama, berkah itu adalah al-barakatu jundun khafi. Jadi al-barakah itu adalah jundun khafi, tentara Allah yang tersembunyi. Ya, min junudillah, di antara tentara-tentara Allah yang lainnya. Tentara Allah yang tersembunyi. Yursiluha liman yasha, yang dikirimkan kepada siapa-siapa yang dikehendaki. Nah ini, orang kalau sudah mendapatkan berkah dari Allah itu, ya, maka apapun yang dia jalani dalam hidupnya, termasuk dalam hal ilmu, akan menjadi berkah segalanya. Jadi kalau Allah kirimkan berkah itu kepada harta kita, maka harta kita menjadi harta yang berkah. Ya, berkah itu pengertiannya apa sih?
An-nu'mu wa ziyadah, bertumbuh dan berkembang. Apa tumbuh dan kembangnya itu adalah ziyadatul khair, ziyadatul iman, wa ziyadatul taqwa. Bertambahnya kebaikan, bertambahnya keimanan dan bertambahnya ketakwaan dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Termasuk kalau berkah itu dikirimkan Allah lewat istri kita, maka istri kita menjadi istri yang berkah. Betul nggak Pak? Makanya nu'mu wa ziyadah, boleh menambah istri itu boleh. Nu'mu wa ziyadah, dengan catatan itu tadi, kalau dengan menambah istri itu kemudian bisa menambah ketaatan, ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak yang senyum-senyum, kayaknya ada yang berencana ingin menambah ini. Nu'mu wa ziyadah. Ya. An-nu'mu wa ziyadah. Ya. Boleh nambah istri Pak. Cuma catatannya, kalau dia Allah titipkan atau Allah kirimkan pada pekerjaan kita, maka pekerjaan kita juga akan menjadi pekerjaan yang penuh barokah. Ya, akan mendatangkan kebaikan, kemaslahatan, menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau bertambahnya sesuatu pada diri kita tidak menjadikan kita lebih dekat pada Allah, ya, malah jauh, itu bukan berkah namanya. Justru istidraj, bisa jadi peringatan Allah, diulur. Nah, nanti istilahnya menjadi siksa buat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nauzubillah, subhanallah. Makanya orang yang mendapat siksa yang paling berat itu adalah orang yang mengetahui, orang yang berilmu tetapi kemudian tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Bilijami minan nar, nanti akan dimasukkan ke dalam neraka lebih dulu. Kenapa? Dia tahu tapi dia tidak melaksanakan. Dia nyuruh saja orang berbuat baik. Dia nyuruh saja orang melaksanakan sholat berjamaah, dia sendiri nggak pernah sholat berjamaah, dia sendiri nggak pernah melaksanakan kebaikan. Nauzubillah, semenauzubillah. Ya. Itu berkah ya Pak ya. Jadi makanya ada salah satu doa yang diajarkan. Ya, Allahumma rzuqnal barokah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami adalah keberkahan fi kulli syai', dalam segala sesuatu, ya, dalam setiap sesuatu. Waj'alna mubarikina aina ma kunna, dan jadikanlah keberkahan itu selalu menyertai kami aina ma kunna, dimanapun kami berada, apapun aktivitas yang kami lakukan, termasuk aktivitas hari ini yang kita lakukan. Mudah-mudahan menjadi aktivitas yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus Pak doanya tuh. Allahumma ja'al Allahumma ja'al barakah ya fi kulli syai'. Allahumma rzuqnal barakah fi kulli syai' waj'alna mubarikin aina ma kunna. Kemudian yang kedua tadi ya, yang ketiga, jadi adab itu dalam menuntut ilmu termasuk bagian dari adab kita kepada Allah dan menjadi penyebab diterimanya amal-amal yang kita lakukan. Al-adab fil amal, adab di dalam amal itu menjadi penyebab qabulul amal, diterimanya amal-amal yang kita lakukan. Jadi adab ketika kita sholat, tidak boleh sholat itu tergesa-gesa atau isti'jal, terburu-buru, nggak boleh. Sholat itu ketentuannya harus tuma'ninah, tenang. Saya sering kali melatihkan orang, ada ini sudah menjelang qomat, tiba-tiba dia dalam keyakinannya tidak pengen ketinggalan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh Pak, karena ingat pahalanya, khairum minad dunya wa ma fiha. Baru masuk masjid masih jalan udah begini, masih jalan nih Pak. Ada nggak yang begitu? Kadang masih ada, masih jalan udah begini. Istijal namanya, tergesa-gesa. Al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaitan. Mungkin dia mengejar, ya, seperti itu. Tidak baik seperti itu. Yang namanya orang mau sholat itu tenang. Termasuk antara pergantian gerakan dari ruku ke sujud, i'tidal dan seterusnya itu harus ada jeda.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wattini wazzaitun alaysallahu biahkamil hakimin. Nah, selesai dulu, jangan langsung jeda beberapa detik, 1 atau 2 detik baru kemudian Allahu Akbar. Itu maknanya. Alaysallahu biahkamil hakimin, Allahu Akbar. Nah, itu istijal. Istijal namanya. Tergesa-gesa. Ya, makanya harus ada jeda, dan itu haknya seperti itu. Sebagaimana ada hak-hak daripada ayat yang memang harus kita amalkan oleh kita. Ya. Haknya sholat itu seperti itu. Nah, begitu jemaah sekalian. Jadi dengan begitu maka al-adab itu adalah menjadi penyebab qabulul amal, diterimanya amal-amal yang kita lakukan. Nah, begitu. Makanya dalam apa saja, ya, termasuk dalam hubungan suami istri ada adabnya nggak Pak? Ada adabnya. Kalau kita membuat hubungan suami istri itu adabnya, ya sunnahnya wudu dulu, ya, kemudian kalau perlu sholat 2 rakaat setelah wudu dulu, ya kan, baru dan baca doa dulu, Allahumma jadidna syaitan wajadni bisyaitan ma razaqtana. Ada doanya Pak, jangan main hantem kromo aja. Ada tahapannya, ada adabnya. Dan kalau kita perhatikan semuanya itu, ya, dengan beradab, dengan memperhatikan adab-adabnya itu, maka sesungguhnya itu akan banyak mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan buat kita. Makanya adab itu menjadi sangat penting dalam hal ini, ya, sehingga kemudian perlu kita perhatikan. Kemudian ada bertetangga diantaranya adalah bagaimana kalau kita masakan itu perbanyak kuahnya. Jangan tetangga cuman kebauan harumnya aroma sop iga yang kita masak, sementara dia tidak kebagian semangkok 2 mangkoknya. Perbanyak kuahnya bagi, atau masakan rendang yang begitu aromanya, sementara tetangga kita tidak mendapatkan bagiannya. Adab di dalam bertetangga, adab di dalam majlis, ada semuanya ada adabnya. Nah, yang penting dengan memperhatikan itu, maka kemudian kita berharap, ya, apapun yang kita lakukan akan membawa kebaikan dan keberkahan di dalam kehidupan kita. Makanya ada doa-doa, ya, yang diajarkan oleh Rasul kepada kita itu agar kita dapat menjadi orang-orang yang memiliki akhlak dan adab yang baik. Di antaranya doa yang diriwayatkan dari hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika. Nah, ini nanti boleh didawamkan gitu, ya. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq, ya, wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq, dari akhlak yang mungkar, wal a'mal, dari amal yang mungkar, wal ahwa, dan dari hawa nafsu yang mungkar. Maksudnya tuh yang akhlak yang membawa kepada perbuatan yang mungkar, ya. Kemudian dari amal yang membawa kepada perbuatan yang mungkar, dan juga dari hawa nafsu yang mendorong kepada kemungkaran. Kita berlindung dari itu semua, ya. Sebagaimana kita memohon perlindungan kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, ya Allah, ya, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu la yanfa, yang tidak membawa manfaat, ya. Wa min qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tasba, dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi doanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa doanya? Allahumma hdini, ya Allah, tunjukilah kepadaku, ya, li ahsanil akhlak, ya, jadi akhlak yang baik. Tunjukkanlah kepadaku akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha
illa anta. Karena tidak ada yang dapat menunjukkan kepada akhlak yang baik itu illa anta, melainkan engkau ya Allah. Ya. Wa yasrif anni, dan palingkanlah aku ya sayyi'ah, dari akhlak yang buruk. Ya. La yasrif anni, karena tidak ada yang dapat memalingkan sayyi'ah dari akhlak yang buruk itu illa anta, kecuali engkau ya Allah. Ya, kecuali engkau ya Allah. Nah, begitu. Ini doa-doa di antara doa-doa yang banyak kita panjatkan ya, terutama kepada anak-anak kita ya. Apalagi yang di pesantren, supaya mereka betul-betul tertanam jiwanya, memiliki adab, memiliki akhlak yang baik ya, sehingga dia mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang diberkahi, bukan hanya berkah tapi juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian menghasilkan kemaslahatan dan kebaikan yang baik, yang banyak untuk dia, untuk keluarganya, dan juga untuk semuanya, untuk masyarakat semuanya. Nah, inilah jemaah sekalian materi tentang pentingnya adab ya sebelum kita berilmu ya, sehingga nanti kalau adabnya sudah baik, maka insya Allah ilmunya itu akan mengikuti ya, akan mengikuti, sehingga itulah yang akan membawa kepada kebaikan-kebaikan. Bahkan kebaikan itu tidak hanya kebaikan pada saat dia hidup, pada saat setelah dia meninggal pun, wafat pun, dia tetap menerima kebaikan itu. Ya, itulah yang dicontohkan atau yang kita baca dalam sejarah seperti Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i itu umurnya berapa Pak? Hidup 150, wafat 204. Jadi cuma 54 tahun hidupnya. Usianya 54 tahun. Tapi karomahnya, ya, ilmunya, berkahnya dia dapatkan sampai hari ini. Sampai hari ini, ya, beliau mendapatkan. Bahkan dia akan menjadi imam besar. Imam mazhab Asy-Syafi'i, ya, imam kita lah, ya, panutan, rujukan kita untuk sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i, berkah ilmunya sampai hari ini. Kita kepengen seperti itu. Jadi berkah ilmunya itu melampaui batas usia biologisnya. Biologisnya cuma 54 tahun, tapi sampai hari ini kita merasakan, ya, qala Syafi'i qala, ya, pasti disebut beliau. Berkahnya ilmu itu seperti itu. Kenapa? Karena dia memiliki adab yang sangat tinggi, adab yang sangat mulia. Makanya ketika Imam Syafi'i itu disekolahkan, diajak oleh ibunya sendiri belajar kepada Imam Malik itu, pelajarilah adabnya. Pelajarilah lebih dahulu adab-adab yang dia contohkan kepada engkau. Adab dalam minum. Minum gimana Pak? Minum cara itu. Adab minum itu gimana? Adab minum begini Pak. Baca bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. 3 kali. Sunnahnya begitu. Ada lagi? Wah, kebanggaannya minumnya. Masya Allah. Su'ul adab, gak punya adab. Minum tangan kiri, ini tangan setan ini. Minumnya gitu. Kecuali kalau tangan kanannya bermasalah. Ya. Jadi sesuatu yang kita minum dengan bismillah, dengan nama Allah, itu nanti beda. Energi yang lahir daripada itu, ya, tenaga yang lahir daripada hasil makan dan minumnya itu akan apa? Akan mendorong kita untuk melakukan ketaatan, kebaikan. Gampang gitu kalau mau melakukan amal soleh dan kebaikan. Gitu Pak. Ya, makan juga begitu. Makan yang bagus itu dengan tangan, bukan dengan sendok. Dengan tangan. Setelah selesai jilatin tangannya. Ya, cuma kadang kita ini adab-adab seperti ini kadang sudah mulai hilang nih. Kebiasaan kita kalau makan pakai sendok, kayaknya modern gitu. Padahal Rasul tidak mengajarkan begitu. Sunnahnya itu pakai tangan. Lihat dari segi kesehatan, berapa banyak manfaat yang bisa dihasilkan dari makan dengan tangan itu, apalagi sampai sisanya itu. Karena kamu tidak tahu di mana letak berkah daripada sisa makanan itu. Itu kata Rasulullah begitu. Ya. Baik, saya kira ini jamaah sekalian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pemahaman, gambaran kepada kita, sehingga bisa menjadi motivasi bagi kita, dan kita semakin termotivasi juga, terdorong untuk senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah di tengah-tengah kehidupan kita.
Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mau menambahkan barangkali. Untuk itu saya persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait hadis Rasulullah SAW, Ya. itu korelasinya gimana antara akhlak tersebut ada dan ini? Ya. Ya. Bagaimana korelasi munasabat? Korelasi itu bahasa Arabnya munasabat. Munasabat antara hadis innama bu'istu, sesungguhnya aku ini kata Rasulullah diutus bu'istu liutammima, tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi ketika Rasul diutus itu memang sungguh keadaan situasi masyarakat itu luar biasa kan. Jahiliyahnya luar biasa. Jahiliyah dalam pengertian bukan mereka enggak cerdas, bukan mereka enggak berilmu, bukan. Tapi mereka itu jahil karena tidak melakukan hal itu sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyembah patung, kemudian meminum khamar, berzina, lalu riba dan sebagainya. Itu luar biasa ketika itu. Bahkan yang namanya Sayyidina Umar bahkan pernah membuat patung dari dari adonan makanan, lalu setelah itu dia makan sendiri patungnya itu. Ya. Manusia tidak begitu dari apalagi wanita, bahkan wanita yang dibunuh dan dikubur hidup-hidup. Itu adalah perilaku-perilaku yang sangat luar biasa. Nah, Rasul datang untuk menyempurnakan itu, ya, dan kemudian diberikan pengetahuan, ilmu bahwa itu adalah sesuatu yang keliru, bahwa itu adalah sesuatu yang salah, ya, yang tidak menjadikan manusia itu menjadi makhluk yang mulia. Nah, supaya mulia malah berakhlak, beradab. Nah, itulah korelasinya. Jadi sangat jelas korelasi akhlak, ya, dengan akhlak yang baik, dengan adab yang baik akan melahirkan peradaban yang baik. Makanya kata Rasulullah, adabani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Ya. Adabani Rabbi, Allah Subhanahu wa taala, dan dengan Allah Subhanahu wa taala telah menghaluskan budi pekertiku, telah menghaluskan adabku. Fa ahsana ta'dibi, maka menjadi haluslah adabku, akhlakku. Dan Rasul memang ditugaskan untuk itu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia tidak lain adalah untuk menyempurnakan, memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira begitu. Ada lagi, Pak? Fadhal, kalau ada lagi. Baik, kalau tidak ada, cukup ya Ustaz ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan kajian kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi tambahan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat untuk kita, dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Mari kita tutup dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim irhamna, wa'fu 'anna ya karim irhamna, wa'fu 'anna ya karim irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah iftah lana abwabal khair ya farijal ham wa ya kashfal gham ya man ya bi wa yaghfir warham wa ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman. Da'wan bi subhanakallahumma wa tahiyyatun bi salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video.